Kita mengenal Titanic dari begitu banyak cerita, bahkan film, tapi sekarang kita sudah punya pindai digital berukuran penuhnya yang pertama. Dan bukan, ini nggak seperti model-model sebelumnya, di mana kita kebanyakan membayangkan seperti apa bentuk kapal itu. Kali ini kita mendapatkan pindai digital yang nyata, sebuah tim ahli benar-benar memetakan dasar laut dalam di sekitar Titanic bersama dengan kapal itu sendiri. Pada dasarnya kita mendapatkan pemandangan 3D dari seluruh bangkai kapal, ini seperti menyelam jauh ke bawah permukaan laut dan melihat Titanic seolah-olah semua airnya sudah dikuras habis. Jadi kisah bangkai kapal ini dimulai pada tahun 1985, 73 tahun setelah Titanic tenggelam. Penjelajah bernama Robert Ballard menemukannya di suatu tempat di antara dua kapal selam yang juga tenggelam di daerah itu. Saat itu dia sedang melakukan tugas lain, jadi dia bahkan tidak punya waktu untuk menjelajahi kapal tersebut dengan baik. Namun ketika mencari kapal selam, dia menyadari betapa arus laut mempengaruhi puing-puing yang tenggelam. Dia memperhatikan bahwa benda-benda terberat tenggelam dengan cepat dan meninggalkan jejak puing-puing di belakangnya, jejak yang mengikuti arus. Dengan menggunakan pengetahuan ini, Ballard membuat hipotesis bahwa Titanic telah patah menjadi dua dan meninggalkan jejak puing-puing saat tenggelam. Sebelum dia menemukan bangkai kapal, semua orang mengira kapal itu tenggelam dalam keadaan utuh setelah menabrak gunung es. Jadi semua orang tahu di mana kapal itu berada sehingga petualangan bisa dimulai. Atau tidak? Sulit untuk menjelajahinya, kapal ini sangat besar dan kedalaman lautan yang gelap membuatnya sangat sulit untuk memotret seluruh badan kapal sekaligus. Jadi kita hanya mengandalkan sekilas gambar dari kapal yang sudah membusuk dan harus puas dengan bagian-bagian yang tersebar dan mengisinya dengan spekulasi dan cerita. Namun pada musim panas tahun 2022, kita akhirnya mendapatkan sesuatu yang berbeda. Sebuah tim ahli dari Magellan Ltd, sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pemetaan laut dalam, bekerja sama dengan Atlantic Production yang membuat film dokumenter tentang proyek ini. Mereka memulai sebuah misi untuk menangkap pemandangan Titanic secara lengkap. Mereka menggunakan submersible, ini adalah kendaraan yang bisa menyelam ke bawah air dan dikendalikan dari jarak jauh oleh tim penjelajah yang terampil. Kapal selam ini menyelam jauh ke dalam lautan dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Mereka menghabiskan lebih dari 200 jam untuk mengumpulkan informasi tentang seluruh panjang dan lebar bangkai kapal. Rasanya seperti berburu harta karun di dunia nyata. Namun, alih-alih menemukan emas dan permata, mereka mengambil sesuatu yang lebih berharga, yaitu lebih dari 700.000 foto Titanic dari setiap sudut yang memungkinkan. Iya, mereka mengambil foto setiap bagian kecil dari kapal, bahkan bagian yang tidak terlalu menarik yang biasanya dilewatkan oleh sebagian besar dari kita. Bahkan pemetaan bagian yang berlumpur pun menjadi bagian penting karena membantu mengisi celah di antara hal-hal yang menarik yang mereka temukan. Dan ini adalah cara bagi kita semua untuk akhirnya mendapatkan rekonstruksi 3D yang mendetail. Meskipun sudah lebih dari 100 tahun, kita masih bisa mengenali haluan kapal Titanic yang tertutup karat yang menggantung seperti stalaktit. Di atas haluan adalah dek kapal, di mana sebuah lubang besar memberi kita pandangan sekilas tempat tangga megah pernah berdiri seperti jendela ke masa lalu kapal yang glamor. Buritanya sekarang menjadi logam yang kacau. Saat Titanic tenggelam, bagian ini runtuh dan berputar ke dasar laut. Haluan dan buritan akhirnya terpisah sekitar 800 meter. Ada banyak sekali puing-puing yang mengelilingi kapal raksasa yang terbenam di dasar laut ini. Puing-puing ini seperti harta karun yang berserakan, penuh dengan logam yang rumit dari kapal, patung-patung, dan bahkan botol sampahnya yang belum dibuka. Ada juga barang-barang pribadi yang ikut tenggelam bersama kapal, seperti lusinan sepatu yang tergeletak di dasar laut. Menyelam jauh ke bawah dan mengambil semua foto itu adalah tugas yang sulit dilakukan. Awalnya mungkin tidak terdengar sulit, mengingat kendaraanlah yang membenamkan diri ke lautan yang begitu dalam, bukan orang. Namun mempelajari lautan itu sulit, kita belum menjelajahi, memetakan atau bahkan melihat lebih dari 80%-nya. Kondisinya sangat keras dan tekanan menjadi lebih kuat semakin dalam kita pergi. Kendaraan ini pun harus menyelam hingga hampir 4.000 meter di bawah permukaan. Itu seperti 12 menara Eiffel yang ditumpuk satu sama lain.
Ditambah lagi ada arus yang kuat di daerah itu, jadi mungkin rasanya seperti mencoba menavigasi labirin berair. Dan kapal selam ini tidak boleh menyentuh apapun, bahkan langkah yang salah sedikit saja bisa merusak bangkai kapal yang sudah sangat rapuh. Sepertinya Titanic membeku dalam waktu sehingga akan selalu ada di sana menunggu kita, tapi pada kenyataannya kapal ini perlahan-lahan menghilang. Sangat jelas bahwa air laut telah menghancurkannya mengingat lamanya kapal ini berada di sana. Tapi bukan hanya itu, bangkai kapal itu sendiri telah menjadi rumah bagi jenis bakteri tertentu, yakni Halomonas titanicae, yang bahkan dinamai sesuai dengan nama kapal yang terkenal itu. Bakteri ini memiliki kemampuan khusus, yaitu dapat bertahan hidup di dalam formasi berkarat yang dikenal sebagai rusticles. Bentuknya seperti jarum-jarum es yang terbentuk ketika air jatuh dari sesuatu dan membeku. Bakteri ini menyukai besi yang berlimpah di lambung kapal, baginya ini seperti surganya prasmanan. Seiring berjalannya waktu, bakteri ini akan terus menggerogoti besi di dalam kapal sedikit demi sedikit, hingga suatu hari pesta berakhir dan seluruh kapal lenyap. Ini seperti proses daur ulang yang lambat tapi pasti. Jadi modal 3D yang kita dapatkan berkat kerja keras tim dan teknologi ini hadir pada waktu yang tepat karena kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang tersisa untuk menjelajahi bangkai kapal yang terkenal itu. Kali ini kita mungkin akan lebih memahami tabrakan dengan gunung es tersebut. Kamu tahu kan, kalau film selalu menunjukkan kapal Titanic menabrak gunung es di sisi kanannya. Nah, kita bahkan tidak bisa memastikan hal itu. Pemindaian ini dapat membantu kita mengetahui apakah kapal benar-benar menabrak di gunung es atau tersangkut di sana. Kita bisa mempelajari buritan kapal dan menganalisis bagaimana Titanic menghantam dasar laut. Hal ini juga akan membantu kita memahami apa yang sebenarnya terjadi saat kapal tenggelam. Mungkin kita akan mendapatkan kesempatan untuk mengetahui apakah benar ada api besar yang menentukan nasib Titanic. Salah satu teori mengatakan bahwa kebakaran batu bara telah berkobar selama 3 minggu penuh, bahkan sebelum kapal melakukan perjalanan pertama dan terakhirnya itu. Dan ini bisa saja membuat lambung kapal menjadi lebih lemah, yang berarti sebagian besar penyebabnya sudah terjadi, gunung es hanya memberikan pukulan terakhir saja. Jika itu memang ada gunung es, seperti yang diduga oleh beberapa orang, ada teori alternatif yang mereka sarankan di mana Titanic mungkin benar-benar menabrak bongkahan es yang tersembunyi alih-alih gunung es biasa. Bongkahan es ini terdiri dari lembaran-lembaran es besar yang mengapung di dekat permukaan laut dan sulit dikenali. Dipercaya bahwa bongkahan es ini mungkin hanyut ke Atlantik dari Samudra Arktik. Menurut seorang pelaut profesional, Kapten L.M. Collins, yang mendukung ide tersebut, jika Titanic menabrak gunung es biasa, kapal tersebut akan tenggelam jauh lebih cepat daripada yang terjadi. Dan karena Titanic berhasil bertahan di permukaan untuk jangka waktu yang relatif lama, yakni kurang dari 3 jam, mungkin ini adalah jenis tabrakan yang berbeda. Pelaut tersebut juga mengatakan bahwa ada perbedaan dalam kesaksian orang-orang yang melihat detik-detik Titanic tenggelam. Menurutnya, perbedaan ini mungkin disebabkan oleh ilusi optik. Dalam hal ini, ketika orang-orang melihat lautan pada malam itu, pantulan cahaya dan kondisi di laut mungkin telah membuat segala sesuatunya tampak lebih dekat atau terdistorsi. Jadi ketika mereka melihat sesuatu di dalam air, mungkin itu bukan seperti apa yang mereka pikirkan, entah itu gunung es atau yang lainnya. Teropong mungkin dapat membantu para awak kapal untuk melihat potensi bahaya. Tapi sayangnya tidak ada teropong saat itu dan tampaknya teropong terkunci di dalam lemari. Tidak ada yang tahu di mana kuncinya.